Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah qabla kulli syai'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadana min zulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا الاجتماع. الحمد لله الذي جمعنا في هذا الشهر المبارك والشهر العظيم في شهر الرجب لتذكير مولد النبي محمد وعلى آله وصحبه الذين قاموا بحفظ الشريعة. الصلاة والسلام دائمين متلازمين إلى يوم القيامة. أما بعد، فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل المسلمين والمسلمات. الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali di malam hari ini kita dapat berkumpul, bermuajahah, bermusafahah, bermujalasah, bersilaturahmi di Majlis Raudhatul Mustafa dalam rangka kajian, pembahasan, pembacaan Maulid Aulia Ulami. Semoga dengan asbabiyah bacaan sholawat kita semua diakui sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, mustamin mustamiat, para muhibbin rahimakumullah. 27 Rajab telah melewati kita. Malam hari ini kita berada di tanggal 29 Rajab. 2 hari yang lalu, tepat pada malam tanggal 27 Rajab, peristiwa bersejarah yang mana Allah Subhanahu wa taala mengundang hambanya untuk langsung berjumpa dan berhadapan kepada Allah. Begitu senang, begitu gembiranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kesenangan Rasul diabadikan oleh Allah dalam Quran. Wan najmi iza hawa. Perasaan cinta yang menggebu-gebu ketika ingin berhadapan kepada Allah. Kalian kalau datangnya waktu apalan malam minggu, kira-kira senang apa tertekan? Lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada panggilan langsung dari Allah. Wan najmi idza hawa. Menggebu-gebu, hatinya bergembira dengan riang menuju perjumpaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama, seharusnya kalian juga kalau dipanggil orang tua tuh cepat dan senang. Malam Selasa kemarin kita telah membahas tentang hamba Allah yang beribadah, rajin kepada Allah, giat beribadah kepada Allah, banyak baca Quran, ahli ilmu, ilmunya segudang, kitabnya selemari, tapi setiap amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan mulai dari langit keempat. Lanjutan daripada kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah mengisahkan ada seorang hamba yang taat kepada Allah, sehari-harinya ibadah kepada Allah, sedekahnya sehari 1 juta subur. Enggak level 2000 mah. Kamu orang kan 2000 kata kamu kan? Ini masih 1 juta coy sedekahnya kan deh. Setiap hari tuh, hari ini 1 juta, besok 1 juta. Sedekah, bukan zakat, beda. Kalau zakat per nisab per setahun sekali. Ditolak. Langit pertama lolos, langit kedua lolos, karena langit pertama orang ini nggak pernah gibah,
Langit kedua lolos, orang ini tidak ada sifat sombong kepada makhluk dengan ketaatannya. Langit ketiga lolos karena tidak mengharapkan keuntungan kehidupan duniawi dalam ibadahnya. Di stop di langit keempat. Amal siapa ini? Fulan bin Fulan, malaikat stop. Langit pertama boleh lolos, kedua bisa lolos, ketiga boleh bisa lolos, langit keempat nggak bisa lolos. Nah, malaikat buang amalnya. Karena orang ini sebelum melaksanakan ibadah sholat kepada Allah selalu punya sifat ujub. Tahu ujub? Ujub itu merasa ibadahnya, amal baiknya atas kekuatan dari dirinya sendiri, itu ujub namanya. Kamu orang bisa hadir malam ini bukan karena kamu orang sehat, bukan karena kamu orang kuat, tapi karena taufik dan hidayah dari Allah. Dari Allah. Syukuri itu. Alhamdulillahilladzi hadana bi ni'matil imani wal Islam. Orang ujub itu merasa ibadahnya karena kekuatan dari dirinya sendiri. Itu ujub namanya. Bilang sama Bang Ma'ruf, ujub sama sombong itu beda-beda tipis. Kalau sombong dia menyombongi apa yang dia perbuat untuk mengalahkan orang lain. Kalau ujub dia merasa kekuatan ibadah yang dia lakukan itu dari kekuatannya sendiri. Itu ujub namanya. Sombong sama Allah, padahal yang ngasih kita bisa sholat, yang ngasih kita bisa berbuat baik, yang ngasih kita bisa ngaji, yang ngasih kita bisa membaca Quran hanya hidayah dan taufik dari Allah. Paham ya? Awas, perkaranya kalian bersihkan sebelum menghadap kepada Allah. Penyakit-penyakit ini harus kalian bersihkan dalam hati kalian sebelum melaksanakan ibadah kepada Allah. Khawatir ditolak ibadah kita, khawatir nggak diterima ibadah kita, numpuk manumpuk amal banyak Bang Niki, cuman Allah campakkan semua itu. Nauzubillah min zalik. Makanya ulangi, gambaran Rasulullah SAW dibersihkan hatinya oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail itu gambaran itibar untuk kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah, agar tidak ada sifat jelek, agar tidak ada penyakit-penyakit hati ketika ibadah sama Allah. Maka imamah ini ngeri gak subur, bukan berarti soalim, enggak, tapi setan itu bisa masuk aja Bang Niki. Namanya setan loh, namanya gangguan iblis, yuwaswisu fi sudurin nas. Masuknya itu kayak angin tipis. Kalian pakaian rapi, pakaian gamis Bang Ma'ruf, itu bisa saja setan masuk ke dalam hati kita sehingga ujub yang ada, sehingga sombong. Dari pakaian aja bisa kemasukan sombong Mas Leo. Karena jin itu, setan itu pintar masukin sifat-sifat penyakit hati tuh, pintar. Karena yang bakal digoda tuh ya santri, kiai, ustaz, tukang haji itu sering digoda sama setan mah. Kalau yang nongkrong di gardu, yang nobar bola, yang mabar ML, yang mabar slot, itu mau gak bakal diganggu setan. Yang digoda lah kita nih, ada yang nguap, ya kan? Iya. Yang hobi ngaji, hobi baca Quran, hobi baca sholawat, hobi ke majelis ta'lim, itu yang bakal digoda sama setan mah. Di majelis nguap, kata setan, alhamdulillah saudara gua nih lagi ngaji ngantuk, atau setan mah tepuk tangan, alhamdulillah nih keluarga gua nih di akhirat nih, di neraka nih keluarga gua nih. Langit keempat, karena si ahli ibadah ini punya sifat ujub dalam hatinya, ditolak amal ibadahnya, ditolak oleh Allah. Ya Allah, nggak naik ke langit kelima Mas Leo. Awas, di langit ada berapa kita? Ada 7, 1, 2, 3, 4. Ini maksiat hati semua nih. Kalau kamu orang mau ngaji maksiat hati, kita nuh selamun taufik. Tangan ada maksiatnya, mata ada maksiatnya, telinga ada maksiatnya, mulut ada maksiatnya, minta ajaran sama kamus, tamat dia mah. Karena selamun taufik itu fikih yang di dalamnya ada tasawuf. Kamu orang berjalan dari rumah menuju rumah teman cuman untuk menggibahi orang, itu jalannya maksiat. Jalan dari pintu rumah ke rumah teman cuman mau ngomongin masalah kejelekan orang, itu jalannya maksiat. Ada orang pakai hijab, pakai baju muslim, diundang acara di televisi KIS,
Dari rumah sampai studio maksiat coy. Walaupun dia naik mobil Alphard juga maksiat jalannya. Kitabnya Sulamun Taufik. Kalau kamu orang mau ngaji kitab itu, habis kita dibantai sama Sulamun Taufik. Sama jempol kamu orang di handphone ini ngeluarin kata-kata yang tidak baik, menyebar fitnah, menyebar hoak. Jempol kamu orang itu maksiat. Napas yang nggak pakai zikir itu napasnya maksiat dong ini. Ya Allah. Kuping yang dimasukkan kecuali bacaan Quran, bacaan sholawat, pendengarannya maksiat yang diisi. Hingga ujungnya ketika ngedenger yang baik ada penolakan, budeg. Karena selalu masukin kalimat-kalimat yang fana, yang tidak abadi. Kalimat yang abadi itu kalimat Quran, hadis, sholawat, itu yang abadi. Langit kelima sama ahli ibadah, ahli zikir. Kalau udah zikir dari jam 12 sampai jam 5 subuh lewat. Saking ahli zikir tuh, ahli sholawatan sampai jam 12 malam subuh lewat. Innalillahi wa inna ilaihi. Ahli sholawat itu, ahli baca Quran, tadarus di masjid musola sampai jam 11 malam subuh lewat. Di langit kelima, langit pertama lolos, hamba Allah ini nggak pernah gibah. Langit kedua, hamba Allah ini nggak pernah sifat sombong. Langit ketiga lolos, nggak pernah meniatkan segala ibadahnya untuk kekayaan duniawi. Langit keempat lolos, nggak ada ujub. Di langit kelima ditahan oleh malaikat. Amal siapa itu? Erwin. Waduh, Erwin nakang ledentang. Iya malaikat. Waduh, amal Erwin. Weh, amal lu Win. Berapa karung amalnya? Nih, sholat malamnya 3 karung, baca Qurannya 3 karung, puasa sunnahnya 3 karung. Ini pahala sholat 5 waktunya 10 karung. Banyak pahala lu Win. Insya Allah. Ini pahala zikirnya nih 1 truk. Malaikat luar biasa. Amal yang disebab oleh malaikat penjaga langit kelima dibuang kepada pemiliknya. Malaikat penjaga langit kelima mengatakan, orang ini beribadah beramal kepada Allah, tapi di hatinya ada sifat hasud, iri dan dengki. Ya Allah, ini mah maksiat hati semua nih isinya, penyakit hati semua ini mah. Nggak ada mabok, nggak ada judi, nggak ada zina mah. Ini maksiatnya maksiat hati semua nih, yang buat ditolaknya amal ibadah kita untuk menuju kepada Allah, maksiat hati. Orang yang hasud, masalah libat kemarin kita telah membahas penyakit agama seseorang akan hilang dengan sifat hasud. Karena hasud itu dia nggak terima dengan nikmat yang orang lain dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iri aja, iri orang. Ditolak nih, ditolak amalnya di langit ke 5. Masih ada 2 langit, kita habisin 2 langit ini malam ini. Langit yang ke-6 sama. Perempuan ini ahli ibadah solehah, laki-laki ini ahli ibadah soleh. Langit 1, 2, 3, 4, 5 lolos, langit ke-6 stop. Buang amal orang ini. Dia ibadah hanya mementingkan dirinya sendiri. Orang ini beramal baik kepada Allah, beribadah kepada Allah, tapi nggak punya sifat kasih sayang kepada sesama manusia, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu cuma 1 jasadnya, tapi wa ma arsalnaka illa rahmatan, seluruh alam rahmatnya ada dalam diri 1 orang, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa Rasulullah itu, dirinya 1 tapi untuk semua orang yang ada di alam jagat raya ini kasih sayangnya. Kamu orang sama santri harus saling bahu membahu, bantu membantu, saling sayang. Ajaran Rasulullah saling berkasih sayang kepada sesama manusia. Jangan iri-iri jadi santri mah. Dia terus ya yang disuruh AA, gua mah enggak. Jangan sirik coy, jangan iri jadi orang mah, jangan hasud. Kalau kamu orang mau jadi orang spesial di hadapan guru, di guru ngaji ataupun guru sekolah, kamu orang yang disiplin, yang sopan, selalu disayang sama guru, disayang sama orang tua.
Gimana kamu orang mau disayang sama orang tua kalau sama orang tua aja ngelunjak? Gimana mau disayang sama guru kalau peraturan dari guru nggak diikutin? Langit keenam, pahala orang yang tidak punya kasih sayang kepada sesama muslim ditolak oleh Allah. Langit ketujuh, kembali hamba Allah yang solih dan solihah ibadah kepada Allah. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam lolos. Langit yang ketujuh ditolak pahalanya oleh malaikat penjaga langit ketujuh dengan alasan orang ini beribadah kepada Allah sahibur riya, dengan riya, mau dipuji makhluk, mau dilihat makhluk, mau dibilang orang alim, mau dibilang kiai, mau dibilang ustadz, mau dibilang ahli sorga, nauzubillah min dzalik. Itu tadi, penyakit itu akan masuk kepada kita yang belajar, kepada kita yang ngaji. Mas Leo, nggak mungkin ada penyakit itu sama orang tukang nongkrong mah. Penyakit orang yang ngelakuin ibadah cuma dua, takabur, hasud. Tanpa belajar, tanpa ngaji, kamu orang nggak tahu penyakit-penyakit yang membahayakan amal ibadah kalian. Jadi jangan antang-antang dan tenang-tenang, hati-hati. Jadi Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin mengisahkan 7 lapis langit dijaga oleh berbagai macam malaikat yang Allah tugaskan untuk mengoreksi, untuk mempertanyakan amal yang dibawa oleh malaikat yang membawa amal setiap hamba yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan kisah tadi memotivasi kita untuk bisa membersihkan hati, untuk bisa menata hati kita sebelum beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya adalah bersihkan hati, kuatkan iman, perbanyak ilmu. Hanya 3 itu yang dapat menghantarkan amal kalian untuk bisa diterima oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya hayyu qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Lakal hamdu ya ma'bud hamda syakirin hamdan na'imin hamda yu'afina ma yukafi mazida. Allahumma barik lana fi rajab wa sa'ban wa balighna ramadan wa sallimna ramadan bi hurmati sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farajan li ummati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bi fadlik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya arhamar rahimin.